Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putu Pinky Ayuni Jayanti dengan NIM 230050053. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu membuat BMC atau Business Model Canvas, setelah itu ada analisis SWOT, setelah itu ada Porter Five Force-nya. Nah, saya akan mempresentasikan usaha saya sendiri, yaitu yang bernama Hippie Choco, yang di mana Hippie Choco adalah usaha kuliner yang menyajikan brownies coklat dalam porsi kecil atau potongan kecil-kecil yang lezat dan praktis dinikmati. Yang berarti kayak biasanya kita membeli brownies dengan potongan besar, yang di mana itu akan ketika dikonsumsi berlebihan akan membuat enek. Makanya saya menghadirkan, brownies dengan versi potongan kecil-kecil supaya tidak berlebihan seperti itu. Terus, eee, sistem pemesanan dari Hippie Choco ini, menggunakan sistem pre-order atau PO, di mana untuk menjaga kualitas dari produk tersebut. Selain itu, Hippie Choco juga peduli terhadap lingkungan. Kenapa? Karena saya menggunakan atau kami menggunakan kemasan yang ramah lingkungan, tidak mencemari lingkungan. Dalam artian, menggunakan, box yang mudah terurai, tidak menggunakan box plastik, seperti itu. Nah, brownies Sipi Choco juga hadir, untuk memberikan rasa puas terhadap pencinta kue coklat dan makanan manis yang tidak berlebihan dengan potongan brownies yang kecil-kecil. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan BMC dari Hippie Choco. Nah, yang pertama tuh ada key partner-nya. Key partner-nya itu meliputi pemasok bahan baku, yang di mana kita memerlukan bahan baku yang berkualitas seperti coklat yang berkualitas, mentega dan gula dan lain sebagainya. Terus yang kedua tuh ada layanan pengiriman, kami menggunakan pengiriman berupa Gojek, COD, Grab, atau kurir lokal dan lain sebagainya yang bisa bekerja sama dengan kita. Berikutnya ada iklan influencer dan food blogger. Berikutnya ada komunitas lokal dan platform digital untuk pemasaran. Berikutnya ada key activities. Key activity-nya itu meliputi, promosi dan pemasaran, penerimaan pesanan dan informasi, layanan pelanggan layanan pelanggan, lalu ada pengemasan dan pengiriman, lalu ada, evaluasi kinerja. Nah, berikutnya ada key resource, yang di mana itu meliputi yang pertama itu ada bahan baku, yang kedua ada perlengkapan produksi, yang ketiga ada tim produksi, yang keempat ada platform digital, yang kelima ada modal awal. Nah, berikutnya ada value proposition. Nah, yang pertama tuh value-nya itu praktis. Nah, di mana dengan brownies dengan potongan kecil-kecil itu membuat konsumen mudah untuk menikmati. Kayak sekali hap gitu, bukan kayak gigit-gigit di mana itu kemungkinan bisa berantakan lah di bibir atau bagaimana. Jadi potongan kecil tuh kayak sekali hap gitu, eee, langsung ketelan bukan langsung ketelan, langsung masuk ke bibir gitu. Nah, yang kedua tuh ada value untuk custom order, yang di mana pelanggan dapat me-request dengan potongan kecil atau ada khusus untuk ulang tahun atau surprise atau untuk hampers, hari raya dan lain sebagainya itu dalam bentuk, eee, persegi besar itu sesuai dengan selera customer. Nah, berikutnya ada eco-friendly. Nah, di mana eco-friendly ini kita menggunakan kemasan yang benar-benar nggak ada bahan plastiknya, yang di mana itu bisa diurai gitu loh, kayak dari serat-serat yang kayak gitu. Lalu
dalam kemasan itu dengan menggunakan kemasan eco-friendly pun, eee, tampilan dari produk tersebut jadi lebih menarik, kayak gitu. Berikutnya ada layanan cepat dan fleksibel yang di mana pemesanan yang mudah dengan pengiriman sesuai jadwal yang telah dijanjikan. Nah, berikutnya ada customer relationship. Yang pertama ada personalisasi yang di mana memberi layanan yang responsif dan ramah, seperti itu. Yang kedua ada loyalty program yang biasanya memberikan diskon, promo, dan bonus lainnya seperti itu. Atau memberikan gift kepada, customer yang loyal gitu. Yang ketiga itu ada engagement. Nah, di mana engagement ini diperoleh melalui Q&A, testimoni, promo eksklusif, dan lain sebagainya. Berikutnya ada after sales yang di mana itu berupa feedback, dan solusi masalah produk. Berikutnya ada customer segment. Nah, yang pertama itu ada remaja dan dewasa yang di mana itu umur 15 sampai 24 tahun, yang dalam artiannya adalah di mana itu mencakup pelajar, mahasiswa, pekerja muda, dan pengguna media sosial yang menyukai makanan manis dengan porsi yang tidak berlebihan. Nah, yang kedua ada pekerja kantoran yang di mana usianya itu sekitaran 25 sampai 45 tahun, yang dalam artiannya itu, adalah individu yang mencari camilan untuk rapat dan untuk hadiah untuk koleganya atau memberi gift kepada, teman atau gimana. Nah, yang ketiga tuh ada pasangan yang di mana itu pasangan yang baru-baru seperti itu, seperti umur 20 ke atas, yang di mana yang di mana yang di mana mereka membeli brownies ini sebagai bentuk yang di mana mereka bisa membeli, brownies dari Hippie Chocos, sebagai bentuk kasih sayang, sebagai hadiah ulang tahun, hadiah Valentine, anniversary, atau lain sebagainya. Selain itu juga bisa dijadikan souvenir, seperti itu. Berikutnya ada orang tua dan keluarga. Nah, untuk orang tua dan keluarga ini mencakup, umur 30 atau 40 ke atas, eee, s yang biasanya mereka memberikan hadiah, untuk keluarga seperti kayak kumpul-kumpul, mereka memberi camilan manis untuk kudapan berkumpul, bersantai bersama keluarga, seperti itu. Nah, selanjutnya ada cost struktur, di mana itu meliputi biaya produksi seperti bahan baku, peralatan dapur, dan kemasan. Yang kedua ada biaya operasional seperti listrik dan peralatan produksi lainnya. Yang ketiga itu ada biaya pemasaran yang meliputi iklan media sosial, influencer, dan food blogger. Yang keempat ada gaji tenaga kerja, yang di mana itu adalah gaji untuk tim produksi, pengemasan, dan pengiriman. Nah, berikutnya ada revenue streams, yang meliputi yang pertama itu ada penjualan langsung, yang kedua ada custom order premium, yang ketiga ada kolaborasi dengan event UMKM atau kampus, yang keempat ada sponsorship dan iklan media sosial. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan, analisis SWOT dari usaha Hippie Choco. Nah, yang pertama itu ada strength atau kekuatan, itu meliputi produknya yang unik dan praktis dibawa juga dan praktis karena potongannya yang kecil-kecil. Yang kedua ada custom order pelanggan, yang di mana bisa memilih ukuran sesuai selera, mau yang kecil kah, yang biasa kita jual, atau mau yang besar, atau enggak yang seperti pada umumnya, brownies pada umumnya yang
di mana itu porsinya lebih besar dan itu potongannya itu lebih sedang ketimbang yang kecil atau enggak 2 kali lipat dari potongan yang kecil. Nah, yang ketiga itu, menggunakan kemasan eco-friendly yang membuat, produk itu lebih estetik sekaligus, memberikan value ramah lingkungan. Nah, yang ke yang terakhir yaitu layanan cepat dan fleksibel. Nah, berikutnya ada weakness, yaitu meliputi pertama itu ada ketergantungan pada platform digital untuk pemasaran, pemesanan, dan lain sebagainya. Yang kedua ada biaya operasional dan pemasaran. Yang ketiga ada persaingan yang tinggi dan banyak bisnis makanan manis dengan konsep yang serupa. Yang keempat ada custom order, yang di mana biasanya custom order ini memperlambat produksi karena terkadang orang yang meng-custom order ini, dia meminta kayak H-1, H-2 itu tidak bisa sebenarnya, agak memberatkan kita sebagai, tim produksi karena ada customer yang pengen ini dan itu, misalnya tambahin, hiasan ini, sedangkan kita tidak memiliki. Jadi kita lebih, jadinya kita lebih fokus ke mencari barang yang nggak ada, kayak gitu, untuk melengkapi, orderan customer tersebut. Jadi semua fokus ke sana, jadi yang lain kayak, eee, entaran aja deh dulu, kayak gitu. Nah, yang berikutnya ada opportunities, yang meliputi, eee, pertama itu tren makanan estetik dan eco-friendly, yang kedua ada kolaborasi dengan influencer dan, food blogger, yang ketiga ada pasar hadiah dan event yang banyak orang mencari camilan untuk seperti ulang tahun, anniversary, hadiah, acara kantoran, dan lain sebagainya. Nah, yang keempat tuh ada pop-up booth dan event UMKM atau event kampus, event pameran, dan lain sebagainya. Yang terakhir itu ada ekspansi ke produk lain, bisa kita menambahkan varian rasa atau jenis makanan manis sesuai dengan tren pasar, kayak gitu. Kayak nambahin varian rasa baru, seperti itu. Atau dengan tambahan topping kayak gitu. Yang berikutnya atau yang terakhir dari analisis SWOT ada trades, yang pertama itu, ada perubahan tren pasar, yang kedua itu ada kenaikan harga bahan baku yang di mana bisa mempengaruhi harga jual dan keuntungan, ya seperti itu. Yang ketiga ada kompetitor yang lebih besar, yang di mana biasanya kompetitor yang lebih besar tuh kayak banting harga gitu loh, yang di mana kalau dihitung-hitung untungnya dia tuh sangat tipis, kayak kita modalnya sama, tapi dia bisa menjual produknya dia tuh lebih murah, kayak gitu. Terus yang keempat itu adalah kendala pengiriman. Biasanya di dalam kendala pengiriman ini itu disebabkan oleh macet, hujan, atau lah sesuatu kondisi yang tidak bisa ditentukan dan tidak bisa saya kendalikan, seperti itu. Dan yang terakhir adalah perubahan kebijakan platform. Nah, yang terakhir, di sini saya akan menjelaskan eee, 5 duh, nah ini adalah yang terakhir, sebentar. Nah, ini adalah yang terakhir, yaitu saya akan menjelaskan Porter's Five Force-nya. Yang pertama itu ada threat of new entrants, yang di mana itu yang pertama itu menghambat untuk masuk ke industri, yang kedua kesulitan untuk membangun brand, yang ketiga itu, eee, di mana nilai tambah kita yang menggunakan kemasan eco-friendly menggunakan kemasan eco-friendly dan lain sebagainya tuh mudah ditiru.
Yang berikutnya ada brand recognition, yang terakhir adalah, memberikan edukasi kepada calon pelanggan sendiri, di mana hal itu bisa menjadi pesaing baru dengan membuat versi homemade. Nah, yang berikutnya ada, eee, bargaining power of suppliers, yang di mana itu meliputi yang pertama itu ada banyak bahan baku umum, tapi bahan premium seperti coklat dan topping dan lain sebagainya itu terbatas, dan sehingga mempengaruhi harga dari bahan baku tersebut. Nah, yang kedua yaitu terjadi alternatif pemasok untuk fleksibilitas harga dan kualitas. Nah, yang ketiga itu ada tantangan eco-friendly yang belum banyak disediakan dengan harga yang terjangkau, di mana biasanya saya itu membeli kemasan eco-friendly itu secara online, dan itu tuh memerlukan waktu yang lama, ditambah ongkir dan lain sebagainya, seperti itu. Yang berikutnya ada Threads of New Subtitles, yang di mana itu meliputi pertama, alternatif banyak, yang meliputi kayak selain ada brownies nih, ada dessert box, ada kue, ada snack sehat, ada makanan manis lainnya, seperti itu. Terus berikutnya juga ada akses mudah, yaitu seperti banyak pilihan di website yang lebih di mana mungkin, dari brand-brand besar gitu, websitenya itu lebih menarik, seperti itu. Yang berikutnya ada bargaining power of buyers, yang di mana itu meliputi banyak pilihan produk manis, daya tawar konsumen tinggi. Nah, yang kedua ada konsumen sensitif terhadap harga dan kualitas, di mana biasanya konsumen tuh, eee, banyak sih kayak di lingkungan saya tuh mau yang harga murah tapi kualitasnya tinggi, itu termasuk konsumen yang sensitif, atau enggak bisa membanding-bandingkan, "Oh, di sana murah, kualitasnya kayak gini, oh di sini, oh mahal, kualitasnya kayak gini," kayak gitu. Terus yang ketiga tuh ada kemasan ramah lingkungan menjadi nilai tambah sih yang dicari, kayak masih jarang kayak gitu. Terus yang terakhir ada intensity of rivalry. Nah, di mana itu adalah pesaing di industri camilan manis itu terbilang cukup tinggi, apalagi ada tren pasar, karena pasar jenuh dan promosi harga dari kompetitor. Oke. Oke, sekian dari presentasi saya, mohon maaf jika ada salah kata, saya ucapkan terima kasih. Bye-bye.